Cara Abu Nawas membawa keledai ke atas menara tinggi. Bukan kali ini saja Abu Nawas mendapatkan masalah dengan keledainya yang sering menghilang dari kandang. Karena sudah saking kesalnya, Abu Nawas pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hakim. "Tuan," kata Abu Nawas dengan wajah serius, "keledaiku sering sekali menghilang dari kandang. Aku khawatir nanti ada yang mencurinya, Tuan." Tuan Hakim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana mengerjai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas," kata Tuan Hakim sambil tersenyum. "Aku akan mengutus 2 prajurit khusus untuk menjaga keledaimu. Tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya, Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus menemukan cara agar keledai kesayanganku itu bisa naik ke atas menara," jawab Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah keledainya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya terdiam. Emang dasar hakim sialan, ada rakyatnya yang lagi butuh pertolongan malah dikerjain, gerutu Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berpikir sejenak, lalu ia mengangguk. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan melaksanakan perintah Tuan." Tuan Hakim membalas, "Bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku melakukannya dengan caraku." "Terserah kamu Abu Nawas, kamu boleh melakukannya dengan cara apapun," balas Tuan Hakim. Maka diantarlah keledai Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas. Lalu keledai tersebut dibawa ke bawah menara. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung memukuli keledai tersebut. "Ayo naik ke atas, cepat naik!" teriak Abu Nawas. Keledai tersebut tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hakim yang melihat hal itu awalnya tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Keledai itu tidak akan pernah bisa naik ke menara Abu Nawas," katanya sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya. Lama-kelamaan pukulan yang Abu Nawas berikan semakin keras dan kencang, sehingga keledai Tuan Hakim merintih kesakitan. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu bisa membunuh keledaiku," bentak Tuan Hakim. "Memang itu yang sedang aku lakukan. Kalau keledai ini mati, arwahnya kan pasti akan terbang ke atas. Bahkan bukan hanya sampai ke atas menara, tapi akan sampai ke atas langit, Tuan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledainya segera menghentikan perbuatan Abu Nawas tersebut. Sudah cukup Abu Nawas, hentikan perbuatanmu. Baiklah, mulai nanti malam aku akan kirim prajurit untuk menjaga keledaimu," kata Tuan Hakim. Sungguh sial nasib Tuan Hakim. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah dia yang kena apesnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Ia sengaja tidak mengajak Abu Nawas turut serta, karena Baginda Raja beranggapan Abu Nawas hanya sebagai pembawa sial. Namun, perburuannya kali ini tidak membuahkan hasil. Pasalnya, hewan-hewan rusa yang biasanya berseliweran tak ada satupun yang nampak. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin katanya Paduka habis pergi berburu. Kenapa Paduka tak mengajak saya?" tanya Abu Nawas. "Karena kamu pembawa sial Abu Nawas. Setiap kali aku membidik hewan buruan, ia selalu saja bisa lolos. Itu disebabkan karena kehadiranmu," ujar Baginda Raja. "Oh ya, lalu bagaimana hasil perburuan kemarin?" tanya Abu Nawas kembali. "Sayang Abu Nawas, kemarin tidak ada satupun hewan rusa yang nampak. Kalau ada, pasti sudah saya lumpuhkan dengan panahku ini,"
jawab Baginda Raja. Kalau begitu, berarti Paduka keliru menilai saya. Saya bukanlah pembawa sial. Kehadiran saya justru membawa keberuntungan, balas Abu Nawas. Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja heran. Terbukti ketika saya tidak diajak, hewan rusa tak mau menunjukkan dirinya. Sedangkan waktu saya diajak, hewan buruan terlihat berseliweran, terang Abu Nawas. Tapi kan gara-gara kehadiranmu anak panahku selalu meleset, protes Baginda Raja. Itu juga merupakan suatu keberuntungan Paduka, timpal Abu Nawas. Keberuntungan? Keberuntungan apanya? Tanya Baginda Raja sewot. Keberuntungan bagi binatang rusa Paduka, berkat kehadiran saya mereka bisa selamat. Itulah sebabnya mereka mau menampakkan dirinya ketika saya ikut berburu dengan Paduka. Karena mereka tahu dengan kehadiran saya mereka pasti bisa selamat, tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Baginda Raja dibuat heran oleh sulap Abu Nawas. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya. Dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. Memangnya kau bisa sulap Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda. Tawa mereka pun kembali pecah. Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya, ujar Abu Nawas. Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kau memang cerdik, tapi ini sulap Abu Nawas, sulap. Kau tahu kan sulap? Untuk bisa menguasai ilmu sulap harus punya keahlian, kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Tali yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda, dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya. Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. Kau yakin bisa sulap Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tak percaya. Tentu saja Paduka, Paduka pasti akan terpana, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Baik, kau saya perbolehkan ikut, tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Ini tidak adil Paduka, kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan, protes Abu Nawas. Mereka itu beda Abu Nawas, meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu bisa saja malah merusak suasana, ujar Baginda Raja. Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu, perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar.
Peti tersebut lalu dibukanya. "Lihatlah, di dalam peti ini ada seekor burung merpati. Apakah kalian melihatnya?" tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Iya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam berubah menjadi kucing. Seluruh penonton pun berdecak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. "Ini sih bukan sulap, Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir," kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja. Ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. "Coba periksa peti itu, pasti burung merpatinya masih ada," perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ, kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya. Dan hasilnya pun sama, ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja terheran-heran. "Hei Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap paduka, bukan sihir. Kalau saya bocorkan rahasianya, nanti bukan sulap lagi namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan sulap dan berhak mendapatkan hadiah uang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Wahai Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya. Jadi sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya," jelas Abu Nawas. "Jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing?" tanya mereka. "Iya, betul," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Harga madu sangat mahal kala itu. Untuk mendapatkannya juga sulit, maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Apa boleh buat, ia harus menundanya dulu. Namun Tuan Hamid bingung gimana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. "Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya," ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tidak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. "Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas?" pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas,
rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung. Kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya? Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah perjalanan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tapi di rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga saya akan pergi keluar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid. "Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Tuan Hamid. "Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu masa keberatan?" ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. "Beres sudah, sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku," pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia pun langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. "Anda sudah pulang Tuan Hamid. Anda pasti mau mengambil madu. Ini masih utuh seperti saat Anda menitipkannya," ucap Abu Jahil. "Terima kasih Abu Jahil, kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, ambil setengah isinya," tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. "Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya sekedar menjaga titipan sebotol madu," balas Abu Jahil. "Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil," tutur Tuan Hamid. Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid dalam hati. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu?" tanya Tuan Hamid. "Tidak, botol itu tidak tertukar. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi sampai aku tukar botolnya. Anda jangan memfitnah aku Tuan Hamid," bantah Abu Jahil. "Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula?" tanya Tuan Hamid curiga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga, hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai. "Coba kalian berdua ceritakan padaku apa masalahnya," pinta Abu Nawas. Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya bahwa dirinya tidak pernah menukar botol madu. "Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong," ujar Abu Nawas. "Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil?" tanya Abu Nawas. "Ada, dia anak pelayan saya," jawab Abu Jahil. "Segera panggil anak kecil itu kemari," perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas. "Hai anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu?" tanya Abu Nawas.
Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, "Oh, soal itu aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula." Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil, sebab anak kecil apabila ditanya pasti akan berkata polos, jujur apa adanya. Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah," bentak Abu Nawas. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya, masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa harga dagingnya, kawan?" tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo, Abu Nawas," jawab penjual daging. "Boleh, aku beli sesuai dengan uang yang aku punya," tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 20 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau sekilo nanti aku kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan lama, Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Wah, terima kasih kawan, aku janji nanti kalau aku punya uang aku akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Oh enggak, aku enggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rizkiku." Dan hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku, Abu Nawas." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan bagi penjual daging untuk mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya.
Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. "Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, 100 dinar. Kapan kamu melunasinya?" kata penjual daging. "Sekarang aku melunasinya. Kamu tunggu di sini dulu, aku ambil uangnya di rumah," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid. Karena kemarin lusa Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid. Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apa lagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. "Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid?" tanya penjual daging. "Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan?" Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. "Ini aku bayar hutangku yang 100 dinar. Berarti hutangku sudah lunas kan?" tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. "Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas," jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, "Tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya." Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu dan kamu juga sudah membayar lunas hutangmu kepada Tuan Hamid," kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya. Kisah selanjutnya. Sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. "Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal tak mau mengakuinya. Namun jika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka pun mengaku juga. "Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Jika tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid.
Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas yang sederhana itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakanlah semua ini atas perintahku, ujar salah satu pembina pengawal. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap pengawal itu. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Tanya Raja Harun ar-Rasyid. Dengan gugup, Abu Nawas menjawab, ini susu baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas seenaknya. Bagaimana mungkin susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, baginda raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jangan kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Cara Abu Nawas mengusir harimau. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, tahukah kalian di negeri Afrika sana harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga? Kawan satunya menyahut, ya itu sih wajar saja, di sana kan banyak hutan belantara. Kawan lainnya menimpali, kalau seandainya terjadi di kota ini pasti akan sangat berbahaya. Itu benar sekali. Sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau, ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Tanya mereka. Aku ingin agar kalian tidak khawatir, jawab Abu Nawas. Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana? Tanya mereka bingung. Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita dan kalian tidak usah merasa khawatir, jelas Abu Nawas. Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau? Tanya mereka kembali. Tentu saja bisa dan sangat efektif, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Tapi di kampung kita kan tidak ada harimau Abu Nawas, balas mereka. Nah, tuh kan berhasil.
harimau jadi tidak ada, celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika. Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika? Tanya sang darwis. Jangan tanya apa-apa padaku tentang hal itu, jawab Abu Nawas mulai kesal. Jadi kamu tidak pernah mempelajarinya? Tanya sang darwis kembali. Tidak pernah, jawab Abu Nawas singkat. Sungguh kasihan, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, kata sang darwis. Tak berselang lama datang badai ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kau bisa berenang?" Darwis itu menjawab, "Tidak bisa Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas, jawabnya. "Kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan mati tenggelam," balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan keliling kampung, dia melihat banyak orang berkumpul di lapangan. Karena penasaran, dia menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pertunjukan sirkus seekor monyet yang pandai berjoget. Para penonton pun dibuat takjub dan terhibur dengan penampilan monyet tersebut. Tak hanya itu, tidak berapa lama si monyet kembali menunjukkan kehebatannya. Kali ini ia memakai topi kecil dan menari sambil menabuh rebana. Tentu saja para penonton semakin terhibur dan dengan sukarela mereka memberikan uang koin kepada sang pawang. Abu Nawas yang terpesona oleh kejenakaan monyet terbesit di benaknya akan sebuah ide. Ternyata mudah sekali cari uang dengan cara seperti ini, pikir Abu Nawas. Dia pun segera berlari kembali ke rumahnya mengambil keledai peliharaannya dan kembali ke lapangan dengan membawa keledai itu. Lalu Abu Nawas mendirikan panggung kecil, memasangkan topi di kepala keledai dan menempelkan rebana di ekornya. Hadirin sekalian, saksikanlah keledai sirkus saya. Keledai saya ini bukan keledai biasa, dia adalah musisi berbakat, teriak Abu Nawas. Spontan orang-orang yang ada di situ beramai-ramai mengerubungi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menepuk keledainya dengan lembut, di mana tepukan tersebut membuat ekor si keledai bergerak pelan. Akibat gerakannya menimbulkan suara rebana yang telah ditempelkan di ekor keledai. Semakin cepat gerakan ekor keledai membuat suara rebana semakin keras. Ternyata suara dari rebana membuat si keledai terkejut. Ia pun meringkik keras dan menendang rebana itu hingga terjatuh. Para penonton pun tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian yang memalukan tersebut. "Sialan, keledaiku tak bisa diajak kerjasama," gerutu Abu Nawas.
Tapi untuk menutupi rasa malunya, dengan pedenya Abu Nawas mengambil kembali rebana itu dan ia pun berkata, "Tenang hadirin, itu baru pemanasan." Suara tawa pun kembali pecah melihat tingkah konyol Abu Nawas.